di Indonesia itu namanya apis cerana. Apis cerana itu kecil sekali, ya sekitar seginilah. Bisa membawa bibit apis marifeca. Gitu, apis marifeca ya rada gede lah, seluas jari tangan. Apis cerana, ya itu katakanlah hasilnya satu, sedangkan apis marifeca itu hasilnya bisa 3 kali lipat hasil daripada lebah apis cerana dibandingin marifeca. Marifeca lebih banyak 3 kali lipat. Sebenarnya lebah-lebah apis marifeca itu ada beberapa subspesies juga gitu, cuman sayangnya di Indonesia belum gitu mempelajari banget gitu loh, karena di luar negeri pun sebenarnya banyak subspesiesnya. Apis marifeca ada Italian bis, ada Corsian, ada macam-macam, Mongolian dan sebagainya. Perlengkapannya ini tentu saja sarung tangan, ini topi khusus peternakan lebah tuh. Terus kalau yang benar-benar standar lagi harus pakai kayak APD kayak gitu. Terus smoker ini itu sebenarnya untuk mematikan atau mengaburkan lah, bukan mematikan, mengaburkan bau daripada hormon tadi biar mereka tidak nyerang orang. Terus kayak bersihin propolis, bersihin lilin dan sebagainya. Katakanlah ini biasanya dibersihin kan bisa. Indonesia rata-rata kayak gini. Ini buat nyerok lilinnya sama propolisnya. Ini biasanya buat nyungkil. Ini tuh buat letakin frame. Jadi kanan kiri gitu kan. Terus ini tuh buat nyisir lebah menyingkir dari framenya ketika mau dipanen gitu. Pakai ini katakanlah penuh lebah kan, nah katakanlah ini ada madunya, untuk nyingkirinnya ya udah gini aja gitu, menyingkirkan lebah gitu. Terus ini gunanya buat apa? Ini gunanya sebenarnya buat motong lilin yang udah ketutup tadi. Udah ini apa, ini namanya sekat ratu. Jadi ratu itu di bawah, di atas. Ratu kan nggak bisa naik. Tujuannya apa? Ketika ratu di atas ini melewati kayak gini kan, dia nggak bisa ngelewatin. Akhirnya di atas yang bisa ke atas apa? Lebah bekerja aja. Lebah bekerja ke atas ngapain gitu kan? Dia naruh madu, naruh polen. Akhirnya yang di atas itu tidak terkontaminasi sama anaknya. Gitu. Jadi nggak bisa terkontaminasi sama telur, nggak bisa terkontaminasi sama larva lebah. Gitu. Jadi full madu asli gitu. Ini queen cage. Queen cage itu gunanya buat apa? Karena ketika koloni yang baru belum mengenal ratu yang baru akan dibunuh juga. Butuh namanya aklamasi. Nah, ratu itu juga diaklamasi dulu, paling 4 hari baru dilepas gitu ke habitat yang baru. Kan di hutan gini kan. Ini contoh aja loh, contoh dan lagi. Gitu. Nah, ketika gini kan nyiprat-nyiprat madunya masuk ke sini. Ini namanya fondasi lebah. Mereka akan bikin sarang di atas ini. Ini buatan manusia. Ini frame-nya, ini kotaknya. Terus ya ini standar sih. Kalau nanti sudah mau panen disaring, dimasukin gentong. Kalau ini apa? Ini namanya observation, buat observasi. Kotak observasi lebah itu, lebahnya nanti frame-nya kita masukin ke sini bersama lebah-lebahnya. Bisa buat observasi, katakanlah dia ada penyakit apa enggak, ada kutu enggak. Ini sel khusus ratu. Jadi kalau kecil-kecil gini kan sel buat lebah bekerja atau buat madu biasanya. Kalau yang rada gede gitu kemungkinan akan dibikin sel ratu. Komplit banget ya dalam satu frame. Yang meling-meling madu, yang kuning-kuning bee pollen,
Yang putih anaknya, yang nutup anaknya udah Yang mau- gede. Tuh, ini komplit banget ini. Madunya kita masukin ekstraktor kan. Hasil frame-nya itu, frame-nya kita masukin ekstraktor. Ya dibersihin dulu dari sekawan kan. Dimasukin ekstraktor, habis itu dimasukin gentong. Itu proses yang pertama. Di sini terdapat alat yang disebut dengan refraktometer. Alat ini berfungsi untuk mengetahui kandungan kadar air di dalam madu. Alat ini digunakan untuk memastikan kualitas madu dalam kondisi yang baik dan juga sesuai dengan standar. Di sini kita mencoba mengetahui dengan cara meneteskan madu pada alat. Kemudian akan muncul keterangan berapa persen kandungan air di dalam madu tersebut. Di sini kami mencoba menggunakan alat refraktometer. Nah, kemudian indikator menunjukkan angka 20,5 dan juga 22. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan kadar air di dalam madu tersebut sesuai dengan standar, yaitu maksimal 24%. Nah, selain produksi madu yang ekstrak, di sini juga produksi madu yang tidak diekstrak. Kemudian terdapat propolis yang masih mentah dan juga belum diolah, dan juga propolis yang sudah diolah menjadi obat dan juga siap dipakai. Kemudian terdapat produk berupa bee pollen dan juga masih banyak lagi. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.